Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Dian Amelia, dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, hingga tips and trik seputar dunia vokasi. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing ya bagi kalian semuanya, yaitu Bapak Edi Hidayat. Yuk kita kepo-kepoin dulu. Halo Pak Edi. Halo Bu Amel. Wah, lama nih ya, tidak pernah podcast lagi Ya ya. udah ada paling 3 bulan ya kita nggak ketemu Iya, lagi. padahal biasanya tiap bulan ya kita bersama edisi Pak Edi ya. Hari ini katanya mau membahas seputar PKBI. Iya, jadi PKBI itu merupakan program ya yang Mm-mm. kemarin saya ikutin selama 2 bulan. Mm-mm. Oke, PKBI itu boleh mungkin dijelaskan sedikit apa sih dan bagaimana pengalaman selama mengikuti kegiatan tersebut? Oke, jadi PKBI itu Mm-mm. merupakan singkatan dari program peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Mm-mm. Jadi itu adalah program dari Kementerian Pendidikan Tinggi untuk diberikan kepada dosen dan juga tenaga kependidikan di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan skill bahasa Inggrisnya. Pelatihan ini berlangsung selama 2 bulan. Jadi kemarin 2 bulan saya nggak di kantor karena saya harus fokus mengikuti kegiatan ini. Dan di akhir kegiatan kita diharapkan untuk dapat memperoleh nilai skor tes bahasa Inggris. Kalau kemarin saya dapatnya tes yang IELTS itu harus di atas 6,5. Kalau kita bicara tentang latar belakang kenapa sih harus ada PKBI dari kementerian itu, karena kita lihat kan sekarang bahwa kebutuhan dosen yang berkualifikasi doktor itu masih sangat terbatas dan juga tenaga kependidikan yang berkualifikasi master juga sangat terbatas. Sedangkan kita tahu bahwa salah satu syarat untuk melanjutkan pendidikan tinggi kan adalah kemampuan bahasa Inggris. Nah, jadi dari kementerian itu kita diberikan suntikan materi, suntikan motivasi untuk bagaimana kita meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita yang melalui kegiatan PKBI itu. Wah, luar biasa ya. Mungkin boleh dibagikan sedikit pengalaman-pengalaman selama mengikuti kegiatan tersebut, apalagi sampai 2 bulan nih tidak di 2 kantor bulan, ya. Oke, jadi kemarin kegiatannya itu berlangsung dari bulan 9 September sampai Desember awal tuh. Nah, kegiatannya ini dibuat secara hybrid oleh kementerian. Jadi kegiatannya dibagi dari sesi online dan sesi offline. Kebetulan tahun ini kegiatannya dibagi ke dalam 3 kota di Indonesia. Yang pertama ada di Surabaya. Di Surabaya tepatnya di Malang. Kemudian ada lagi di Bandung dan ada lagi di Yogyakarta. Kebetulan saya dapatnya kemarin di batch yang di Malang. Nah, jadi selama 2 bulan itu kita belajar di Universitas Negeri Malang di Departemen Bahasa Inggris. Kita diajarkan bagaimana sih cara memboost skor IELTS kita seperti itu. Jadi semuanya tuh, semua sektor-sektor tes IELTS kita diajarkan, dari mendengarkan, bicara, menulis dan lain-lainnya kita diajarkan, termasuk grammar yang tidak masuk dalam ujian, tapi kita juga diajarkan karena grammar kan dasar dari semua bidang kemampuan bahasa Inggris tuh. Nah, awalnya nih saya ikut tuh placement test. Jadi kita diukur kan basic kita itu ada skor kita berapa. IELTS saya awalnya waktu tes itu IELTS saya 5,5. Jadi sangat-sangat rendah ya. Kenapa rendah? Karena selama ini kan kita di sekolah kita diajarkannya bahasa Inggris Amerika, yaitu TOEFL kan biasanya. Nah, ketika kita ikut IELTS yang merupakan bahasa Inggris British UK, kita kan agak bingung tuh. Ini bahasa Inggrisnya apa kalau di dalam UK gitu kan. Ditambah lagi format tesnya. Kita kan biasanya taunya IELTS yang pilihan yang TOEFL kan pilihan ganda tuh. IELTS kan enggak pilihan ganda, dia kan isian gitu kan. Jadi agak rumit lah bagi kita yang pertama coba. Makanya skor kita di awal itu rata-rata saya dan teman-teman sekelas saya tuh ya 5,5, 5, 6 gitu. Enggak ada yang mencapai standar. Tapi setelah kita ikut pelatihan selama 2 bulan, kita di boost tiap hari dari jam 8 sampai jam 6 sore kita belajar bahasa Inggris full seharian. Ya alhamdulillah skor teman-teman di kelas saya itu semuanya upper 7 ke atas, enggak ada yang di bawah 7. Nah, dengan mungkin Bu Amel dan teman-teman yang lain tahu bahwa skor untuk melanjutkan pendidikan S3 ataupun S2 di luar negeri itu kan untuk kemampuan bahasa Inggris disyaratkan IELTS-nya minimal 6 atau 6,5. Nah, karena kita sudah mengantongi skor 7 ya berarti kita sudah aman lah buat mendaftar ke luar negeri buat sekolah gitu. Nah, kita sudah dapat bocoran ya, sepertinya Pak Edi akan mendaftar S3-nya di luar negeri nih ya teman-teman ya, secara tidak langsung ya. Oke, mungkin ya di sini kan pengalaman-pengalamannya dari jam 8 sampai jam 6 sore ya. Seharian. Itu betul-betul hanya melalui online atau memang kita
ada langsung visit ke tempatnya? Oke, jadi seperti saya bilang tadi karena dia Mm-mm. modelnya blended, jadi di 8 minggu pertama Mm-mm. kita itu belajarnya secara daring Iya. online karena kebetulan kan teman-temannya tersebar tuh dari seluruh Indonesia. Di kelas Iya. saya ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera gitu. Nah, kalau kita sama-sama ke Malang kan Iya. sepertinya pekerjaan kita masih ada di kantor juga kan. Jadi kita diberikan keluasaan dari kementerian bahwa ya sudahlah boleh belajarnya online sembari tetap mengerjakan tugas-tugas penting di kampus gitu. Tapi di 2 minggu terakhir kita semua dikumpulkan di Malang karena kita harus ya get to know each other lah, kita harus Iya. mengenal masing-masing satu sama lain. Selama ini kita hanya ketemu lewat layar, ternyata Iya. sekarang kita ketemu nih di 2 minggu terakhir. Dan juga karena tes IELTS ini kan nggak seperti TOEFL yang bisa dilakukan di mana saja, jadi kebetulannya Malang, Universitas Negeri Malang itu salah satu penyelenggara tes IELTS yang diakui. Jadi kita di 2 minggu terakhir itu kita pemantapan, finalisasi pembelajaran dan juga mengikuti real testnya langsung di Malang gitu. Luar biasa nih, tapi saya mau kepo dikit. Ada nggak sih tantangan yang Pak Edi dapat selama mengikuti kegiatan tersebut? Ya kalau tantangan pasti ada ya, pasti ada. Yang pertama ya tadi itu selama ini kan kita belajarnya bahasa Inggris yang Amerika, Iya. tapi ternyata setelah kita belajar kita harusnya belajar bahasa Inggris yang UK, dimana kita harus belajar lagi, kadang kita nggak tahu. Nah ditambah lagi speaking tuh, Iya. karena biasanya kita di Indonesia itu adalah tipikal penutur bahasa Inggris pasif. Kita hanya ahli di bagian membaca dan mendengarkan. Kita biasanya lemah di menulis dan berbicara, apalagi berbicara. Nah, itu menjadi tantangan. Yang pertama tantangannya di pengucapan, misalnya bagaimana kita melafalkan kata-katanya dengan benar itu agak susah waktu saya ikut kemarin. Yang kedua, bagaimana kita menggunakan grammar yang benar di dalam bicara sehari-hari itu juga sangat berat. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana kita memunculkan kepercayaan diri untuk berbicara di depan orang lain. Karena bedanya dengan kita bahas TOEFL IBT misalnya, yang juga salah satu tes yang diakui sekarang. TOEFL IBT juga ada speaking, tapi speakingnya IBT kan di depan komputer, kita berbicara dengan komputer. Jadi bagi kita orang-orang yang teknik biasanya yang jarang ketemu orang lain itu kita suka-suka saja bicara depan komputer. Nah, tetapi di IELTS tantangannya pembicaranya itu langsung di depan kita. Nah, itu kadang yang membuat kita agak malu gitu untuk bicara depannya. Nah itu sih kalau yang susah bagi saya. Tapi kalau dari sisi membaca dan mendengarkan kita kan sudah sering mendengarkan lagu, menonton film. Nah itu sudah bukan tantangan lagi. Tapi tantangan terberat ada di speaking dan menulis. Luar biasa ya teman-teman ya. Berarti memang dari kegiatan yang Pak Edi ikuti itu sangat berpengaruh juga ya untuk ke karir Pak Edi tentunya. Iya, tentunya sangat berpengaruh karena sekarang ini kan yang saya bilang tadi untuk lanjut studi juga kita butuh skor bahasa Inggris yang diakui. Kemudian juga kita di bidang teknikal kan kita banyak menulis report, menulis jurnal, itu kan perlu didukung dengan kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni juga. Jadi melalui kegiatan PKBI yang pemerintah selenggarakan ini untuk kami dosen-dosen, kami merasa sangat terfasilitasi dan sangat terbantu dengan adanya program ini. Dari hal-hal tersebut mungkin ada yang ingin dirubah dari sudut pandang Pak Edi tentang pelatihan-pelatihan bahasa Inggris di luar sana? Ya kalau saya rasa sih jika ada kegiatan pelatihan yang mungkin dibuat oleh BOSOA atau dibuat oleh Politeknik BOSOA, terutama pelatihan bahasa, karena kita tahu kan bahasa itu bukan pelajaran yang dihafalkan, tetapi pelajaran yang harus dipraktekkan berulang-ulang. Jadi jangan hanya membuat pelatihan misalnya buat English course learning gitu, tapi cuma 2 hari, cuma 3 hari. Nah itu saya rasa tidak efektif karena saya pribadi pun merasa dengan kegiatan 2 bulan ini itu pun kurang efektif sebenarnya. Kalau saya dan teman-teman itu ketika kami jajak pendapat di akhir kami memberikan saran ke penyelenggara bahwa kalau bisa program ini dibuatnya itu 6 bulan. Karena kalau hanya 2 bulan itu hanya dasarnya saja, untuk aplikasinya masih kurang mendalam. Jadi kalau saran saya sih kalau ada yang ingin menyelenggarakan kegiatan seperti ini itu dibuat lebih intens lagi, dibuat lebih mendalam dan lebih panjang durasi waktunya. Iya itu sih yang paling efektif ya. Kalau 2 bulan saja masih belum efektif, apalagi yang hanya 2 hari dan 3 hari ya. Karena kan kebanyakan pelatihan-pelatihan yang kita dapatkan hanya 3 hari paling lama ya. Oke, mungkin ada sedikit tips dan trik untuk bisa ikut kegiatan tersebut nih. Oke, jadi ini yang sangat saya rekomendasikan buat teman-teman.
Kalau dulu di Iya. tahun 2024 ke belakang, Mm-mm. kegiatan PKBI ini sudah ada sebenarnya. Tapi berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Direktorat Akademik, Iya. bukan di vokasi. Sedangkan kita kan dari vokasi nih, Ah. Politeknik. Jadi tahun-tahun kemarin itu yang boleh mendaftar hanya teman-teman yang dari universitas. Tetapi sekarang setelah kementerian digabung antara vokasi dan akademik, sehingga kita di orang-orang vokasi juga berhak dan boleh untuk mendaftar itu. Nah, jadi saya sarankan sih buat teman-teman yang lain, sering-sering deh buka website Kementerian Pendidikan, lihat penawaran kegiatan pelatihan. Itu sudah terbuka, jadi apa yang universitas bisa ikuti, kita pun di Politeknik bisa mengikuti. Jadi sebenarnya ini sih bukan masalah susah mendaftar atau enggak, tapi tentang bagaimana kita giat mencari informasinya sebenarnya. Karena informasi pelatihan ini terbuka kok, terbuka di website dan bukan hanya untuk dosen. Jadi teman-teman Tendik pun, tenaga kependidikan, karyawan, pegawai itu boleh ikut. Karena kemarin di kelas saya ada kok 2 orang itu yang bukan dosen, tapi dia itu staf akademik, staf BAK lah kalau kita bisa bilang. Nah, tapi mereka difokuskan untuk bagaimana bisa mengambil program master gitu. Nah, ketika saya nanya, Mas dapat dari mana infonya? Ya dia ngomongnya ya bukan dari manajemen kampusnya, tapi memang dari informasi yang dia dapatkan langsung dari website Kementerian Pendidikan. Berarti lebih rajin-rajin cari informasi ya. Apalagi bukan hanya untuk dosen. Ya. Saya pun mungkin bisa mendaftar ya pelatihannya. Bisa. Wah, sepertinya saya mulai tertarik nih teman-teman ya. Apakah kita akan mengikuti jejak Pak Edi ke depannya? Harus dong ya. Harus ya. Nah, tapi saya mau juga penasaran, bagaimana persiapan Pak Edi sebelum mengikuti pelatihan tersebut? Ya persiapan karena kita kan setelah kita dapat offering letter bahwa kita diterima untuk pelatihan ini, durasinya selama 2 bulan, dan kita tahu bahwa kita kan sebagai dosen mengajar hampir setiap hari. Iya, nah. Dan ketika tantangan muncul ketika kita 2 bulan tidak mengajar, itu bagaimana? Jadi persiapan terbesar saya adalah mengatur ulang jadwal perkuliahan. Jadi karena kebetulan saya adalah ketua program studi, jadi saya bisa mengarrange jadwal di program studi saya. Dan alhamdulillahnya lagi teman-teman di Prodi mendukung, saling support kita. Jadi ketika saya mengatakan ke teman-teman bahwa jadwal harus saya geser, saya harus ke belakang semua, teman-teman mendukung dan suportif kok untuk itu semua. Wah, alhamdulillah ya. Apalagi demi karir di Politeknik Bosonga tentunya. Iya, apalagi sebagai Kaprodi teman-teman ya. Ya, Pak Edi. Nah kan tentunya persiapan udah mateng, sampai jam perkuliahan pun sudah digeser ya. Ya. Mungkin ada hal-hal menarik yang sudah terjadi selama di Malang, selama mengikuti PKBI tersebut, hal-hal yang paling berkesan. Ya kegiatan yang paling berkesan sih ya pertama kita mendapatkan relasi baru ya. Kita mendapatkan relasi baru dari profesional karena dosen-dosen yang mengajar kita kan kebanyakan semuanya adalah dosen-dosen dengan kualifikasi doktor. Ada yang profesor juga. Jadi mereka memberikan kita insight yang sangat membangun tentang bagaimana sih kita mempersiapkan diri kita untuk studi lanjut S3, bagaimana kita bisa mendapatkan beasiswa dari luar negeri misalnya. Nah, selain itu pula karena dari kelas kita itu kita kan dikumpulkan dari berbagai disiplin ilmu tuh. Nah, kebetulan saya ketemu dengan teman sekelas saya tuh yang rumpun ilmunya sama dengan saya juga. Nah, gayung bersambut sepulang dari kegiatan itu selain kita mendapatkan sertifikasi bahasa Inggris, nah kami pun juga menjalin kerjasama penelitian misalnya karena bidang kita sama. Jadi sekarang juga terbangun relasi profesional antar kampus. Jadi itu sangat-sangat membantu karir kita semua sih melalui kegiatan ini. Luar biasa. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman dosen di luar sana ataupun para Gen Z yang mungkin males nyari informasi. Ya, jadi untuk saran saya buat teman-teman dosen, teman-teman karyawan lain di Politeknik Boswa maupun di kampus lain, sering-sering deh buka website kementerian, sering-sering lihat penawaran karena biasanya penawarannya itu terbuka dan tertutup dalam waktu yang sangat singkat misalnya. Seperti PKBI kemarin itu terbukanya hanya 2 minggu pendaftarannya, jadi kita harus segera menyiapkan berkas-berkasnya. Jadi kalau saran saya cuma itu sih Bu Amel, kita harus lebih aktif dan lebih sering mencari informasi di website-website resmi kementerian. Oke, saya punya satu kata untuk Pak Edi, keren ya, keren. Setiap podcast yang Pak Edi hadir hari ini tuh selalu keren, selalu berbobot dan isinya daging semua. Terima kasih Pak Edi ya. Terima kasih Bu Amel. Sudah berbagi segala pengalamannya, jangan bosan-bosan berikan informasi-informasi di luar sana. Ya. Oke. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Oke teman-teman, saya Dian Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.